Saya bernama Nur Azizah. Masa kecil saya dulu saya tinggal di Tegal dari SD sampai SMP. Jadi kita tidak mengenal siapa itu Yesus ya awalnya karena ada ribut-ribut lah. Tetangga juga ada yang suka gitu, suka sindir-sindir. Jadi saya kan males lah. Akhirnya saya udahlah buat apa toh juga kita berbeda gitu kan. Kita serius aja gitu, cuma nggak mungkin gitu, beda gitu kan. Ayo kamu kalau mau serius sama aku coba kita ke gereja. Nah, saya ikut tuh ke gereja. Tapi ngambang hati saya walaupun masuklah saya ke gereja ibadah tuh hari Minggu, itu saya sempat dalam hati saya begini, ya Allah, kok saya masuk ke tempat seperti ini gitu kan. Yang dulu itu saya haramkan gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya mencari dari kesaksian, dari buku, ada aja tapi yang ngasih buku, teman kuliah saya gitu kan. Nah, karena dulu kan belum ada yang namanya YouTube gitu kan, nggak seperti sekarang itu bisa kita cari gitu kan. Akhirnya udah kita serius nih, sudah serius, mantap. Saya sudah yakinlah dengan Tuhan Yesus, walaupun saya belum menjalankan sepenuhnya. Saat Tuhan Yesus yang pegang kendali hidupmu, langkahmu tidak akan pernah salah dan hidupmu akan selalu di dalam keberkatan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik bahwa hidup kita tanpa Tuhan sia-sia. Hidup kita tanpa Tuhan tidak ada artinya. Hidupmu hanya akan berarti, hidupmu hanya akan berharga jika Tuhan ada di dalam hidupmu. Puji Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih saudara telah mendukung kami di channel ini untuk terus berkembang. Doa kami selalu Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai saudara. Apabila Bapak Ibu ingin terus terhubung dengan kami, jangan lupa untuk terus membagi-bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Saudara, kali ini sebelum kita akan melihat sebuah tayangan yang dimana di dalamnya ada sebuah kesaksian yang hidup dari orang-orang yang dipilih Tuhan, yang telah ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan. Mereka itu kemudian bersaksi bagaimana kasih dan setia Tuhan menyelamatkan mereka. Meskipun rata-rata di antara mereka adalah orang-orang yang membenci kekristenan, mereka membenci tentang nama Yesus, tetapi akhirnya mereka bertekuk lutut di dalam Yesus. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara hari ini, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-33 berkata demikian, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara-saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 33 ini, Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan dapat menggugat orang-orang pilihannya? Sekalipun ada begitu banyak orang yang setelah menyaksikan tayangan ini, mereka akan berkata ini hoax, ini dusta, ini berbohong, ini tidak benar. Tetapi orang-orang pilihan Allah, siapakah yang bisa menggugat mereka dan siapakah yang dapat menghukum mereka? Saudara, keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena itu, percayalah kepada Yesus. Engkau yang baru menyaksikan tayangan kami dan sedang menonton tayangan ini, beri dirimu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan hidupmu dalam lindungannya, karena keselamatan tidak ada pada yang lain kecuali kepada Yesus Kristus. Mari bersama kami kita saksikan tayangan berikut ini. Saya mulai kesaksian saya dari masa kecil saya. Saya bernama Nur Azizah.
itu sudah ketahuan saya dari agama seberang ya. Masa kecil saya, dulu saya tinggal di Tegal, dari SD sampai SMP. Jadi kita tidak mengenal siapa itu Yesus ya awalnya. Nah, setelah saya lulus SMP, saya berpindah ke Jakarta ikut orang tua saya, itu masuk SMA. Nah, pada saat saya kelas 1 SMA, itu saya kenal dengan seorang kakak kelas saya SMA waktu itu sedang pacaran. Nah, tiba-tiba itu tetangga ibu saya adalah kedatangan saudara tinggal di situ. Nah, saya berkenalan awalnya dengan dia gitu. Ternyata beda agama kan, ya kita hanya kenalan aja, tapi saya sempat tertarik juga waktu itu kan. Terus ceritanya kita saling suka lah, jalan, begitu jalan karena ada ribut-ribut lah, tetangga juga ada yang suka gitu, suka sindir-sindir, jadi saya kan males lah, akhirnya saya udahlah buat apa toh juga kita berbeda gitu kan. Akhirnya saya bubar. Nah, di tahun kira-kira 1996 itu kita nyambung lagi gitu kan. Nyambung lagi saat itu saya sudah kuliah. Nah, bapak saya waktu itu ceritanya nikah lagi. Karena bapak saya nikah lagi itu saya jadi agak stres juga gitu kan. Nah, sempat stres. Akhirnya saya mengenal rokok gitu. Saya merokok. Nah, terus saya dekat gitu sama yang sekarang jadi suami saya. Ceritanya saya hanya ingin hanya sekedar buat jalan aja gitu. Karena saya juga di kampus sebenarnya saya punya pacar, tapi kan sibuk masing-masing. Nah, lama-kelamaan itu kan suka bilang gitu, kita serius aja gitu, cuma nggak mungkin gitu, beda gitu kan. Beda, tapi ya mungkin lama-lama Tuhan jodohkan saya, akhirnya saya ya udahlah mungkin kita berpacaran ke tahap yang lebih serius gitu. Nah, setelah ke tahapan yang lebih serius, itu saya tahun 96 itu, ayo kamu kalau mau serius sama aku coba kita ke gereja. Nah, saya ikut tuh ke gereja. Tapi ngambang hati saya walaupun masuklah saya ke gereja ibadah tuh hari Minggu, itu saya sempat dalam hati saya begini, ya Allah, kok saya masuk ke tempat seperti ini gitu kan. Yang dulu itu saya haramkan gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya terus berjalan gitu, akhirnya kita serius. Nah, saya dikenalkanlah sama orang tuanya pacar saya itu ke Jogja. Setelah saya dikenalkan, mereka bilang kalau kamu mau sama dengan adik saya gitu, kamu harus ikut agama kita gitu kan. Saya bilang iya aja udah. Nah, setelah itu saya mulai mencari, memang calon suami saya waktu itu tidak, ini kamu harus baca ini, tidak. Jadi saya mencari dari kesaksian, dari buku, ada aja tapi yang ngasih buku, teman kuliah saya gitu kan. Nah, karena dulu kan belum ada yang namanya YouTube gitu kan, nggak seperti sekarang itu bisa kita cari gitu kan. Akhirnya udah kita serius nih, sudah serius, mantap. Saya sudah yakinlah dengan Tuhan Yesus, walaupun saya belum menjalankan sepenuhnya. Cobaan mulai datang. Di tahun 96 akhir itu, kekasih saya kan habis nganterin saya pulang kuliah, nah pulangnya dia kecelakaan motor. Kakinya patah. Akhirnya harus dirawat di Fatmawati yang cukup lama, sebulan kan. Setelah sebulan, nah saya diminta ke orang tua saya supaya untuk merawat karena dia di sini kan masih bujangan. Nah, ikut saudaranya di Bekasi, saya disuruh merawat. Nah, di situ keluarganya dari Jogja datang. Padahal waktu sebelum pacar saya kecelakaan itu sudah merancang waktu kalau kakaknya itu yang perempuan akan menikah di bulan Oktober tahun 97. Tahun 1997. Nah, 96 akhir itu kekasih saya itu kecelakaan gitu. Jadi kita nggak bisa pulang, padahal udah nanti kita seragaman seperti itu kan. Akhirnya saya udah, tapi saya setia. Nah, keluarga itu
mempertanyakan setelah datang, ceritanya karena saya ngerawat, jadi mau ditunangin dulu lah gitu. Ditanya, Dek Nur, apa kamu masih mau dengan kondisi Mas Yono yang kakinya patah? Ya saya sudah mantap, saya mau gitu kan. Itu ujian buat saya. Pertama padahal saat itu kalau kita pisah kan mudah sekali lah, wong masih belum nikah gitu, belum ada ikatan gitu kan. Cuma ya hati saya berat, wong kita udah sepakat udah serius gitu, mau menjalin ke jenjang yang lebih serius itu kan. Udah dengan berjalannya waktu, akhirnya pas kakaknya nikah juga kita tidak bisa pulang. Akhirnya tahun 99 itu, ya suami saya kan udah sembuh setelah saya tunangan. Akhirnya 99 kita ikut katekisasi di gereja Nehemia itu, terus dapat surat baptis. Nah di Juli, 25 Juli tahun 99 kita pemberkatan di Jogja. Karena kan keluarga saya beda, di sini nggak ada yang ngurusin kan. Itu, nah akhirnya kita ke Jogja, menikahlah di sana gitu. Tapi orang tua saya puji Tuhan mau datang sih, walaupun dia tidak ikut ke gereja gitu, hanya menunggu di rumah gitu. Ya kita hormatilah prinsip beliau gitu kan. Nah karena saya waktu itu 19 saya masih kuliah belum selesai, jadi saya tidak menginginkan anak dulu gitu. Tapi ternyata di tahun 2001 itu saya hamil, di 2001 saya hamil. Nah itu saya kalau ingat sedih juga ya, itu saya jahat sama anak saya. Saya waktu itu hamil, tapi saya bilang begini, Tuhan saya nggak menginginkan ini anak karena saya belum kuliah gitu. Tapi saya juga nggak mau kalau saya gugurin, itu dosa gitu. Jadi ceritanya saya ada masalah tuh di kandungan, saya ngeflek itu, saya periksa ke dokter, kata dokter dikasih ini Bu nih harus pakai penguat, harus bed rest, tapi karena saya memang tidak menginginkan anak, jadi obat-obatan itu vitamin ataupun penguat kandungan tuh nggak saya minum. Nah setelah usia kandungan saya 4 bulan, menjelang 5 bulan itu si bayi kan mulai bergerak tuh, itu saya menyesal sekali, saya lupa Tuhan maafkan saya gitu. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Pada saat di bulan Februari 2002, itu 14 Februari, saya harus lahiran, sesar, tapi bayi itu tidak bisa diselamatkan. Itu cobaan kedua yang berat buat saya. Nah, setelah itu, baru saya menangis sampai jeritan, sadar kalau ternyata memang saya salah. Gitu kan. Nah, berjalannya waktu, setelah anak saya meninggal itu kan di 2014 Februari, di 2002 bulan Februari tanggal 14. Nah pada saat bulan Juli atau apa itu kan saudara saya lahiran, saya ketemulah dokter yang waktu itu ngerawat saya tanya, Dok saya boleh hamil lagi kan Dok? Boleh Bu, udah berapa bulan sih? 7 bulan. Boleh, saya akhirnya hamil lagi. Nah 2003 puji Tuhan lahir anak saya tuh yang cowok yang sekarang sudah kuliah semester 4. Terus nah setelah 2010 anak saya lahir yang kedua, tapi saya tetap kebiasaan saya itu merokok itu terus itu kan. Nah suami saya itu kan nggak boleh saya merokok, jadi saya umpet-umpet, itu dosa saya. Saya setia dengan keluarga, tapi saya tidak bisa meninggalkan rokok. Jadi saya tiap hari itu kalau ada suami di rumah, saya selalu pergi cari tempat buat merokok gitu, hanya ngerokok aja gitu kan. Setelah itu saya pulang gitu kan, ya ke pasar lah, alasannya macam-macam kalau saya buat nyari tempat pengen rokok gitu kan. Udah, terus kalaupun kita ke gereja hari Minggu, itu saya hanya berangkat tuh dengan setengah hati, karena saya kan suka bapaknya tuh, ayo mah ke gereja gitu. Nah daripada saya ribut dengan suami gitu kan, ada anak-anak, jadi saya ya udahlah ke gereja aja gitu. Nah kalau saya sedang tidak akur dengan suami, kadang suka ada selisih paham gitu, saya nggak pernah berantem tapi saya diem. Itu saya paling suka cita, karena apa, saya nggak harus ke gereja gitu kan, tapi saya ngerokok terus lah pokoknya. Itu dosa saya itu ngerokok gitu, padahal saya tahu adanya Tuhan itu kan dosa, bait suci Allah tuh tubuh kamu gitu, jangan kau kotori gitu, tapi saya masih lakukan. Nah di tahun 2020 itu
rupanya mungkin sudah kebanyakan saya berdosa kepada Tuhan, bohong juga sama suami kan, sekian puluh tahun gitu kan, saya bilang saya sudah tidak merokok, tapi saya tetap merokok gitu. Nah di 2020 itu saya itu terkena serangan stroke. Orang tetangga saya pun pada heran, karena pada saat itu saya lagi gencar-gencarnya senam, fitness, rajin olahraga gitu kan. Nah setelah awalnya tuh kaki lemas, saya ke dokter, katanya semua hasil lab oke Bu, Ibu nggak apa-apa, hanya kena batuk aja, virus di leher gitu kan. Sudah tuh saya berobat, pulang lagi hari Sabtu tuh kejadiannya. Nah sore terjadi lagi kaki itu lemes gitu, tapi terus saya seger lagi. Saya masih beraktivitas, ya masih itu, hobi saya itu, kebiasaan itu gitu kan. Sama teman-teman gitu, ibu-ibu semua. Nah hari Senin itu makin ngilu kaki saya. Makin ngilu, terus saya berjemur. Saya bilang, telepon suami saya, Pak, bisa nggak pulang cuti setengah hari? Memang kenapa mah? Coba yuk kita ke rumah sakit lagi, kita coba ke dokter saraf. Biar tuntas kok kakiku tambah ngilu, saya bilang gitu kan. Nah setelah itu diperiksa, hasil CT scan pun masih cenderung bagus, makanya dokter itu bilang, ibu harus bed rest di rumah, tapi harus bed rest. Tapi saya memang orangnya nggak bisa diam ya, jadi masih ngapa-ngapain. Nah hari Selasa, malam Rabu itu saya setengah digendong kamar mandi. Nah, setengah digendong kamar mandi, jalannya udah susah. Rabu pagi saya masih akupuntur, saya belum mau rumah sakit tadinya. Akupuntur, nah kata yang akupuntur bilang begini, Ibu, ini Ibu udah kena stroke, bukan gejala lagi gitu kan. Saran saya Ibu harus ke rumah sakit. Nah, akhirnya saya ke rumah sakit di dekat daerah saya, udah tuh dirawat, nah masuk ruangan itu 7 hari di sana tuh makin berkelanjutan. Saya yang pipinya mulai nari gitu, ini agak ini terus mulut agak menyem sedikit gitu kan, tangan lumpuh gitu. Nah setelah 7 hari dirawat lah, singkat ceritanya saya 7 hari di rumah sakit, saya pulang itu kira-kira tanggal 20-an Februari lah 2020 saya pulang. Maret itu kan terus akhirnya ada COVID, PSBB kan. Maret itu PSBB. Jadi saya pikir berada di rumah. Nah karena saya di rumah, saya juga istilahnya jalannya susah gitu kan. Nah disitulah saya suka nonton ini YouTube-nya Kak Frankie, kesaksian-kesaksian yang menguatkan saya gitu kan. Terus saya juga baca firman Tuhan gitu kan. Nah terus dari situ saya mungkin diubahkan Tuhan hatinya. Nah, suatu saat itu kemarin saya tahun 2022 itu juga bulan apa ya, sudah mau akhir lah sebelum Desemberan. Itu saya pas akupuntur, karena yang akupuntur juga orang gereja ya, jadi saya suka curhat gitu. Saya tanya, Pak, sekarang kalau ke gereja itu harus daftar dulu ya lewat link gitu. Oh enggak Bu, sekarang udah bisa gitu kan langsung. Nah tuh pulang dari situ, setelah saya akupuntur pulang dari situ saya langsung bilang, kalau nggak salah tuh hari Jumat, ah nak, saya bilang gitu, besok minggu kita ke gereja. Emang harus mah, kata anak saya, harus itu kan. Nah selama ibadah itu, karena COVID itu kan ibadah lewat Zoom, jadi saya tidak pernah sekalipun saya ibadah apalagi lewat Zoom gitu kan. Nah semenjak itu terus saya bilang, ayo besok kita hari Minggu ke gereja. Memang harus ya Mas, harus, untuk saat ini harus. Nah itu saya ke gereja tuh kayak ringan banget jalan saya, nggak ada yang menghalangi, saya jalan terus sampai gereja. Begitu masuk saya duduk di dalam, agak dekat mimbar, agak bangku ketiga lah dari depan itu dari pertama memuji Tuhan itu saya nangis terus, itu air mata tuh keluar tanpa bisa saya bendung, nggak tahu keluar sendiri. Terus karena kita pakai masker, jadi kan kiri kanan depan belakang tidak melihat karena kan pakai masker gitu. Cuma hati saya ya, saya ingat dosa-dosa saya selama ini gitu kan, ingat jahatnya saya gitu kan.
Terus Tuhan ingat kebaikan Tuhan, karena saya bersyukur sekali Tuhan masih kasih kesempatan saya bernafas hingga saat ini. Dari saya stroke yang lebih separuh gitu kan, sampai saya bisa jalan, gitu. Orang-orang pun bisa heran gitu, ibu kok bisa sembuh total ya? Saya bilang, ya saya berobat ke sana ke sini, aku pun tapi ya yang utama nyembuhin tetap Tuhan, saya bilang. Nah dari situ saya mulai diubahkan. Nah kebetulan karena saya sakit, sekarang pun sudah sehat, bisa kemana-mana, saya bisa bawa motor lagi gitu kan. Tapi saya tidak ada keinginan untuk rokok lagi. Saya borok aja udah gitu sekarang. Itu. Nah dulu nih kilas ke belakang lagi waktu saya masih SMA, dulu pernah ada teman bapak saya itu ngeramal begini, Nur, kamu nanti suatu saat dapat orang Kristen loh pada gitu. Saya bilang gini, ya nggak mungkin lah Om, kita cari yang seiman gitu kan. Itu bagi saya haram, saya bilang gitu kan. Nah mungkin dari situ Tuhan patahkan kesombongan saya, di situ dicatat saya ternyata jodoh saya malah yang berbeda gitu. Tapi saya bersyukur berkat suami saya sekarang ini, jadi saya mengenal Tuhan Yesus, mengenal kasih karunia-Nya gitu. Dan dulu saya pernah juga kerinduan saya kalau lihat tuh saya ingin banget dibaptis selam gitu kan. Ingin merasakan dijamah Tuhan langsung gitu kan. Seperti kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang dari seberang itu kan, ada yang mimpi, ada yang, tapi kalau saya memang tidak diberi mimpi, tapi saya rasakan itu kesembuhan, mujizatnya Tuhan itu kan. Mungkin karena saya dulu kurang peka ya, karena mungkin setengah-setengah, jadi Tuhan masih agak-agak jauh, tapi saat ini saya merasakan banget zaman Tuhan. Segala permasalahan saya selalu ada solusinya. Nah kemarin saya dari YouTube juga saya mencari, dilalah ya, saya pas lihat itu Ibu A lah ada, itu dia juga murtadin. Saya cari ada nomor HP-nya, saya janjian, saya bilang nanti kalau saya lebaran tahun 2023 ini, lebaran saya pulang, saya ingin datang ke Solo ya Kak, saya bilang itu, saya ingin baptis selam sama doa pelepasan gitu. Karena kenapa saya minta doa pelepasan? Ya mungkin dosa saya, karena saya ini, dan sebelum-sebelumnya itu saya sempat juga percaya, walaupun saya tidak menjalankan, percaya dengan kuasa kegelapan, walaupun saya tidak menjalankan, tapi saya ikut aja, ngikutin. Cuma batin saya gini, saya tahu itu sebetulnya sudah melenceng dari ajaran Tuhan Yesus ya. Cuma saya berpikir, toh saya tidak mengikuti ritualnya, tapi dengan saya pergi ke sana, itu kan setidaknya membuka celah untuk si iblis masuk. Makanya setelah itu saya dipulihkan, disadarkan ya setelah saya dikasih sakit, terus saya yaitu rajin nonton kesaksian, itu firman Tuhan, walaupun saya tidak hafal ya, cuma sekarang saya mulai lagi rajin baca Alkitab gitu Pak. Terus kemarin saya janjian dengan Ibu A di Solo, akhirnya saya didoakan doa pelepasan, terus saya dibaptis selam, itu kalau nggak salah tanggal 20 sebelum lebaran. Nah di layar ada, silakan Pak Franky. Itu tanggal 20 sebelum lebaran tahun ini 2023. Ya itu sudah gambarnya. Keluar ya. Bentar. Foto saya lagi dibaptis selam. Ya, betul ini Ibu ya. Ibu lagi dibaptis selam ya. Ya. Ya betul, itu saya yang berbaju putih ya. Iya, Ibu Nur yang berbaju putih ya. Dibaptis tahun ini Bu ya. Wah, dahsyat. Iya. Iya, tahun ini. Itu kerinduan saya udah dari lama Pak, sejak lama. Iya, silakan dilanjutkan Ibu. Ya, dengan ini saya diubahkan, dan ya kalau sebagai manusia kadang saya juga masih ada rasa kecewa gitu, karena kan saya juga masih ada sakit, itu kan belum normal seperti semula. Cuma saya masih bersyukur Tuhan kasih kesempatan, dan saya percaya mujizatnya akan terjadi dalam tubuh saya yakin akan disembuhkan. Itulah kiranya kesaksian saya.
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Doa kami selalu saudara diberkati setelah menyaksikan tayangan tadi. Dan mari saudara-saudara jangan lupa untuk terus bagikan tayangan ini supaya banyak orang sama seperti saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.